Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, guru berperan untuk bisa menggeser identitas gagal menuju ke identitas sukses. Pada tahapan yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah, dilakukan atas dasar prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi-motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian, murid juga diharapkan nantinya mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya. Pada video demonstrasi kontekstual kali ini, saya menyajikan 3 kasus untuk dilaksanakan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Kasus 1, saya selaku wali kelas mendapatkan laporan dari guru PJOK yang menyampaikan pada saat jam pelajaran olahraga, Aida lupa membawa kaos olahraga. Padahal kegiatan di waktu itu adalah praktik, sehingga anak-anak harus mengenakan kaos olahraga. Selamat pagi Mbak Aida. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Aida tahu tidak kenapa Bu Dewi panggil Mbak Aida untuk ngobrol berdua? Mungkin karena tidak memakai kaos olahraga saat jam olahraga. Iya Mbak Aida, menurut Mbak Aida itu sebuah kesalahan atau bukan ya? Ya, wajar saja setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi semua kesalahan itu bisa diperbaiki ya Mbak. Dan semua masalah pasti ada solusinya. Mbak Aida masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu, disiplin dalam melaksanakan tugas. Betul sekali. Kemarin kita buat keyakinan kelas itu sama-sama ya Mbak. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Ya, Bu, harus dilaksanakan. Ya, tadi Bu Dewi dapat laporan dari Bu Hilda Mbak Aida. Mbak Aida tidak membawa kaos saat jam pelajaran olahraga. Pasti dari kejadian ini Mbak Aida punya alasan ya. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Aida lupa membawa kaosnya? Ya, Bu, saya dan saya lupa mempersiapkan kaos olahraga saat menjalankan jadwal. Ya, kira-kira menurut Mbak Aida apa solusinya untuk masalah Mbak Aida ini? Saya akan meminta maaf ke Bunda dan tidak akan lagi tidur larut malam. Selain itu, ada lagi tidak solusinya supaya tidak lupa jadwal? Saya akan mempersiapkan jadwal sebelum tidur biar tidak lupa. Ya, bagus Mbak Aida. Mbak Aida sudah berhasil menemukan solusinya. Setelah ini, Mbak Aida harus dapat menjadi lebih disiplin lagi ya. Bu Dewi yakin Mbak Aida bisa melakukan. Nah, setelah ini Mbak Aida boleh kembali ke kelas ya. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aida, saya murid kelas 6. Terima kasih Bu Dewi, saya senang telah diajak untuk berdiskusi bersama untuk menemukan solusi dari permasalahan terkait kedisiplinan saya dalam membawa perlengkapan sekolah. Sehingga kedepannya saya bisa mengantisipasi dengan bangun lebih awal, tidak begadang, dan lebih teliti untuk menyiapkan keperluan sekolah sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, saya selaku wali kelas mendapatkan laporan dari teman-teman sekelompok Devan yang menyampaikan bahwa Devan sering tidak melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Mas Devan masuk, duduk sini. Ya Bu. Ke. Kenapa ya Bu saya dipanggil? Mas Devan belum tahu ya alasan Bu Dewi panggil ke sini. Belum Bu. Ya, jadi begini Mas Devan. Tadi Bu Dewi dapat cerita dari temanmu bahwa kamu tidak melaksanakan piket. Apakah benar seperti itu? Iya Bu. Ya, kalau lalai atau lupa itu manusiawi. Bisa saja terjadi, tapi hal ini tidak bisa kita diamkan. Kalau berulang kali terjadi ya Mas, kita harus cari solusinya. Iya Bu. Mas Devan masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Ya Bu. Melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Nah, itu Mas Devan masih ingat. Kira-kira kalau tidak melaksanakan piket, sesuai tidak sama keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, Mas Devan, setiap tindakan pasti ada alasannya. Sekarang Bu Dewi mau tanya, apa alasan Mas Devan kok tidak melaksanakan piket? Saya terburu-buru ingin main sepak bola Bu dengan teman. Wah, ternyata Mas Devan senang main bola ya? Ya Bu. Cita-citanya apa Mas Devan? Saya ada saya ingin jadi pemain bola. Wah, cita-citanya bagus dan mulia sekali. Tapi Mas Devan perlu memperhatikan kewajiban Mas Devan yang harus melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Ketika Mas Devan tidak piket, ada yang dirugikan tidak? Ada Bu, teman-teman jadi lebih lama dalam penyelesaian piket karena anggotanya berkurang dan pekerjaan semakin banyak. Lantas, apa yang akan Mas Devan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf terlebih dahulu dengan kelompok piket saya Bu. Lalu saya akan melaksanakan piket saya dengan baik Bu. Baik Mas, Bu Dewi senang sekali mendengarnya. Nantinya kalau Mas Devan berhasil menepati janjinya Mas Devan, kira-kira Mas Devan mau jadi seperti apa? Saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, serta dapat memenuhi janji saya. Sip, bagus sekali. Sekarang Mas Devan bisa kembali ke kelas dan melanjutkan kegiatan. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan dari kelas 6 SD. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Bu Dewi. Ketika berbuat kesalahan, saya tidak dihukum, justru diajak bersama-sama untuk mencari solusi penyelesaian masalah. Saya akan menjadi anak yang lebih disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan tugas apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 3, Lisna tidak terima pekerjaannya dicontek oleh teman-temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat pagi Mbak Lisna. Kenapa ya Bu saya dipanggil? Mbak Lisna belum tahu alasan Bu Dewi manggil di sini? Belum Bu. Begini Mbak Lisna, tadi Bu Dewi dapat cerita dari ketua kelas bahwa Mbak Lisna marah-marah di kelas sampai mengubrak meja. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, soalnya saya jengkel Bu. Kenapa nak kok jengkel? Iya Bu, soalnya teman-teman mencontek pekerjaan
menjawab soal dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba teman saya mengambil dan menconteknya. Oh gitu. Membela diri dan mempertahankan hak adalah hal yang wajar kita lakukan. Lalu Mbak Risna melakukan hal apa lagi sama teman-teman? Saya marah-marah sampai menggugat meja guru. Baiklah, itu menghargai tindakan Mbak Risna yang tidak berbuat lebih parah dari itu, memukul misalnya. Sekarang, mari kita coba pikirkan, apakah dengan marah dan menggugat meja sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Mbak Risna, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati anak kelas, Bu. Ya, betul. Menurut Mbak Risna, saling menghormati antar teman di kelas itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baiklah, kalau menurut Mbak Risna itu penting, keyakinan apa yang harus Mbak Risna lakukan saat Mbak Risna itu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan Mbak Risna. Terima kasih dan tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Bu Dewi. Ketika berbuat kesalahan, saya tidak dihukum, justru diajak bersama-sama mencari solusi. Saya akan menjadi anak yang lebih sabar dan bisa menahan amarah sehingga tidak merugikan orang lain, serta bisa menghormati orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.